Kesehatan masyarakat, hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif, untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Seluruh jajarannya, kami hormati Ibu Ketua TP PKK Desa Sungai dan seluruh jajarannya, dan kami hormati Ibu Menteri Kesehatan dan seluruh masyarakat yang mau hadir untuk memenuhi kegiatan hari ini. Perkenalkan, nama Inang, saya mimpin promosi kesehatan dari Puskesmas Sanggau Bali J. Saya sendiri Jenny Boru Simanjuntak, penyuluh kesehatan. Hari ini hadir bersama rekan saya Ibu Evalina Sikombi, Ibu Daniel Nanggolan, dan Ibu Lasrida Tambunan untuk membawakan kegiatan ini. Nah, sebelum masuk ke sana, kami mengundang kepada Ibu Boru Simanjuntak untuk membawakan kegiatan ini dengan doa agar kegiatan hari ini benar-benar diberkati Tuhan. Pada Inang, Mainan mungkin ada juga suku-suku kita. Sini aja bentuk germas tahunan. Senap kita ada media soal ini. Ya kan? Germas itu gudang bentuk namanya. Ya, senang ya merupakan salah satu dari bentuk kegiatan germas. Penyembuhan songonan ope warna germas bina. Ya, intensi hamu. Screening kesehatan muna, diukur berat badan muna, itu bentuk germas. Intinya gerakan-gerakan yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, itulah germas. Jadi, Omanun Sadarion bentuknya penyuluhan, atau nanti diakhiri dengan bentuk demonstrasi atas solusi yang kami berikan dalam penanganan masalah stunting yang terjadi perubahan pola penyakit yang dulunya didominasi oleh penyakit menular, sekarang sudah beranjak bergeser menjadi pola penyakit tidak menular. Mulai pola penyakit menular, masuk batuk, pilek, diare, artinya disebabkan oleh virus, kuman atau bakteri. Nah, menyebabkan penyakit tidak menular itu tidak disebabkan oleh kuman atau bakteri alamiah. Tapi apa yang menyebabkan? Gaya hidup seorang manusia yang tidak sehat. Gaya hidup manusia yang tidak sehat akan menimbulkan hipertensi, diabetes mellitus, kanker. Itu salah satunya, banyak yang lainnya. Nah, gaya hidup seperti apa yang menyebabkan penyakit tidak menular ini hadir dalam tubuh manusia? Yang pertama, kurang aktivitas fisik itu penyumbang. Kalau aktivitas fisik kurang, berarti berkurang yang membakar lemak dan zat-zat yang lain yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga terjadilah obesitas. Mulai obesitas, resikonya timbul tuh gangguan jantung lah, naiklah kadar kolesterolnya, udah asing. Aktivitas fisik yang baik seperti apa? Mungkin sudah kita terapkan. Mulai rumah kita pagi-pagi ngapu jebu, itu aktivitas fisik, intinya bergerak. Ngarolok dadanat, mengalopa, mengunci, ke sawah, ke ongan, kemana saja. Nah, aktivitas fisik ini akan sempurna dan dikatakan baik jika dibungkus dengan olahraga. Itu dia, ya. Karena hanya dengan olahraga, keletihan kita satu hari bisa membuat tubuh kita tetap bugar. Namanya moltarejo itu akan menimbulkan tubuh kita lelah, ya kalian pasti capek. Nah, olahraga akan membuat tubuh kita yang lelah tadi tetap bugar walaupun aktivitas kita banyak. Olahraga di sini apakah harus senang saja? Tidak, Anonina. Boleh bentuk olahraga. Magdala 4 itu merupakan contoh olahraga
paling mudah dan simple bisa dilaksanakan siapapun selama dia masih bisa berjalan. Ya, berjalan kaki yang baik satu hari minimal ada nama moto 3 langkah sadari baru dikatakan cukup dan baik, minimal 10.000 langkah satu hari. Ngadem kita 10.000 langkah sadari, itulah yang harus ya. Kurang konsumsi buah dan sayur, ini sudah sering diberitahukan. Saya rasa anak ini semua tahu, tapi apa yang terjadi masih tetap kita abaikan. Kenapa? Konsep makan rakyat Indonesia masih dalam tahap asal kenyang dulu. Padahal yang benar adalah makan itu harus bergizi seimbang. Dikatakan seimbang, ada majahana, ada maikana, ikonadong masayana, ada mak buah. Wasi ikonadong naupati berjuta dan gue yang lebih tonggo bergizi. Wah, nasi itu ada karbohidrat, ikan protein, tapi vitamin, mineral tidak ada di ikan dan nasi. Ada di buah dan sayur. Padahal tubuh kita setiap hari butuh serat, butuh vitamin yang ada di buah dan sayur tadi. Jadi suka tidak suka kita harus makan. Ya, kenapa? Karena tadi ikan tidak bisa menggantikan peran si nasi. Ikan tidak bisa menggantikan peran si buah. Demikian dengan buah. Buah tidak bisa menggantikan peran si sayur dan si nasi. Halakan nama patina adong dok fungsinya masing-masing. Jadi suka tidak suka, ayo harus dimakan. Yang bahaya itu menginam bukan rokoknya, tapi asapnya. Kalau tadi asap itu bisa bapak kendalikan, Marisa mau sonari. Asap, kau jangan kesana-sana sini aja ya. Gak apa-apa. Masalahnya ketika kita merokok dan asap itu keluar, dia tidak bisa kita kendalikan, dia akan kemanapun pergi dan dia akan masuk ke paru siapapun yang menghirupnya. Itu dia asap kita. Suatu tindakan yang dilakukan harus terencana, sistematis. Siapa bisa mengerjai apa, si B bisa mengerjai apa, itu sudah terencana. Dilakukan harus sama-sama. Pemerintah desa main, masyarakatnya harus dukung, kesehatan harus berperan, ormas-ormas yang ada ikut dukung, dunia usaha ikut dukung. Sehingga semua kemampuan yang ada pada semua komponen masyarakat bersatu, yakinlah kualitas hidup masyarakat desa Tambunan Sungai pasti meningkat. Itu tujuan Germas yang selalu dikumandangkan oleh Bapak Presiden. Apalagi keuntungan yang didapatkan dari gerakan masyarakat ini apabila membudaya di desa Tambunan Sungai. Yang pasti kesehatan masyarakat desa Tambunan Sungai pasti terjaga. Kenapa? Orang semua sudah hidup sehat, sudah tidak lagi merokok sembarangan, sudah tidak lagi buang air besar sembarangan, sudah senang dengan baik, sudah beraktivitas dengan baik, nggak mau lagi berleha-leha duduk di belakang meja, tidak mau lagi duduk-duduk saja. Kesehatan pasti terjaga. Kalau kita sehat, kita bisa cari uang, kita bisa produktif cari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau kita sehat, nggak ada lagi uang keluar untuk berobat, ya kan? Nah, kalau kita sehat, kalau kita berbudaya hidup sehat, lingkungan kita akan bersih dan kita yang menikmatinya. Hidup kan ini, mulu kalau jalanmu sien pasar manang sien hauma, roman satu bagas tak, mulu bagas tadi kotor, suntung nggak kepala kita. Nah, sih. Itulah kalau lingkungan tidak bersih, rumah tidak bersih. Tapi coba kalau di rumah sudah capek, masuk lingkungannya rumah bersih, mantap. Seperti itulah. Nah ya, ayo budayakan, jadikan gerakan masyarakat hidup sehat ini menjadi sebuah budaya dan tabiat. Tadi saya ingatkan, di Senomapai sudah dan Pak Kades dan perangkat desa semua, karena semua punya kemampuannya masing-masing. Ayo mainkan perannya masing-masing supaya budaya hidup sehat menjadi tabiat kita. Ini yang kita menjawab tadi, puasa bentuk Germas 80 juta, bentuk Germas banyak. Ini dia banyak itu. Dan ini semua sudah diterapkan oleh masyarakat desa Tambunan Sungai. Ada namanya edukasi hidup sehat Somono Magwarna, memberitahu informasi hidup sehat seperti apa. Sudah dilaksanakan dan sering. Mulai di posyandu, di pos pindu, kan kata-kata itu kita. Makanan sehat, makanan yang bergizi dipastikan setiap hari ada di semua rumah masyarakat desa Tambunan Sungai. Amanginat kasus ini nggak muncul lagi di Tambunan Sungai. Dan ada bestanting di desa Tambunan Sungai. Dan ada bedak danak napurus nawas tingina.
Jangan beda anak tubuh lahir berat badan rendah. Tidak ada lagi wanita hamil dengan kurang energi kronik. Tidak ada lagi wanita yang kurang darah, anemia. Kalau dipastikan setiap hari dia terpapar dengan gizi seimbang. Ini dia fungsinya kalau kita terapkan dengan baik, ya. Nah, hari ini pergerakan hari ini kita fokus bareng-bareng mau menangani kasus stunting yang sedang melanda Kabupaten Toba, khususnya Kecamatan Balige yang sudah menyumbang 132 anak dengan stunting per Agustus 2022. Itu miris sekali, teman-teman. Asyirohama bereng dan stunting. Mungkin ya jadi kamu mengingat Pak Haris juga saya rasa sudah beberapa kali rapat dengan Forkopimca hanya untuk membicarakan bagaimana menangani stunting di Kecamatan Balige. Stunting itu mengingat gangguan tumbuh yang terjadi pada seorang anak akibat tidak diberikan dia asupan gizi yang optimal jangka panjang. Sehingga terjadilah gagal tumbuh. Ciri-cirinya bisa kita lihat dengan mata dan diukur dari grafik, dia pendek jika dibandingkan dengan umurnya. Banyak masyarakat seperti namanya, kalau pada baru juta, sehat dong, marnem bola dong, meriketi dong, baru pendek kan sehat dong. Nah, pemahaman yang sehat ini mungkin agak salah. Stunting berbeda dengan kasus-kasus gizi buruk. Mulut gizi buruk kamu tarida, masai sahid, idokan, lemas. Kalau stunting tidak, dia bisa terbungkus dengan aktivitas yang sangat gesit. Jadi apa rupanya ditakuti dengan stunting ini baru junta? Wasa pola biar hitam. Ingat, di belakang stunting ada dua masalah besar yang sedang menunggu anak ini kelak. Apa itu? Yang pertama, anak yang stunting jika tidak ditangani dengan baik dan diabaikan dianggap merosot dibantu teman-teman. Artinya kualitasnya kurang. Makanya semua negara sangat takut kalau ada SDM-nya yang tidak berkualitas. Ini Indonesia negara besar, ya harus dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas. Kalau anak-anak ini mendominasi anak-anak yang stunting dan tidak ditangani, diabaikan, dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang tidak mampu bersaing. Dia ingin belajar, tapi udah nggak nyambung otaknya ketika disuruh belajar matematika sama ibu guru. Kenapa? Jika ditarik ke belakang 12 tahun yang lalu, orang tuanya abai dengan asupan gizi. Anak-anak yang stunting, jika diabaikan dan tidak ditangani dengan baik, kelak ketika dia tumbuh besar, dia beresiko besar terkena penyakit tidak menular. Ngabur, usukun apa? Udah pernah kanin AHPTM yang tidak menular, kanker, hipertensi, gula darah tinggi. Karena makanan yang diminta untuk tubuh seorang anak itu nggak harus mahal, Ibu. Yang penting gizi seimbang, ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada serat. Di depan mata kita semua ada kalau kita mau. Cuma kita mau tidak olah dan kasih itu ke anak-anak kita. Ya. Itu dua masalah besar yang sedang ditakuti pemerintah. Makanya kenapa sekarang semua lintas sektor, ayo tangani stunting di desa masing-masing. Karena tanggung jawab kita memastikan anak ini tumbuh menjadi anak yang berkualitas. Supaya besok 50 tahun ke depan, ini Pak Kades sudah tua, bapak-bapak di desa kan tua, sudah pensiun. Siapa yang menggantikan posisi kita? Bahkan kok. Bapak Ibu ya, bule super cantik, budidaya lele, sayur, pakai ember, cegah anak stunting dan kurang gizi. Makanya tadi Bu Simam bingung ya Bu, emberin. Ini kami mau kasih tahu, ember yang ada di rumah kita bisa kita pakai sebagai tempat budidaya sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh semua anggota keluarga. Kenapa kami pilih lele? Ya karena belum langka, masih banyak digunakan, apa bisa kita lihat di onan. Bibitnya kalau Bapak Ibu beli, saya rasa tidak terlalu mahal. Dan cara membudidayakannya kami lihat dari banyak contoh, sepertinya mudah. Saya rasa kalau masyarakat desa Tambunan Sungai dan itu gampang, ahlinya bertani, beternak itu desa Tambunan Sungai. Saya rasa bukan hal aneh karena kalau bertani dan beternak sayur tidak ada lagi bahasa dan mengalam sayur hari di jauh. Lu mana kane ngamaronan. Kalau ada stok budidaya sayur, ada tanaman sayur dekat rumah. Kalau lupa maronan karena tidak sempat, kita bisa petik hari itu juga, menunggu nanti kita beli sayur. Jadi setiap hari harus pakai sayur. Nah, saya
pakai. Kalau kita jadikan teman, dia akan mau bantu kita. Ini bisa membantu kita menjadi media tempat nanam sayur. Tempat minuman yang nyokong, mulai kota Bali kan bulan dong, brokoli media ini kan sembarangan. Ini kami kutipkan ini. Bukan hanya ini tempatnya menginang, bisa pakai aqua boy dong. Melalui kaberen aqua nabagai bola penidara ini buat kamu. Bisa dibagi dua jadi dua tempat itu bilangnya. Kalau dibalikan, oke? Nah, ini kawat jemuran. Nggak harus seperti ini bentuknya, misalnya ini letak seperti ini. Jadi kalau misalnya kalau pakai aqua kan nggak ada seperti ini karena sama bentuknya itu melorot. Gampang, lubangi saja aquanya dengan kawat, masukkan. Intinya ini bisa tercantol di sini. Kalau ini berkreasi lah enak. Bisa seperti ini. Ya enaknya, ini tak tolong sama suami bikinin dulu Pak biar bisa nyantol aquaku gini. Ini bikinnya di dalam ya Nang, jangan di luar ya, di dalam. Ini saya bikin di luar supaya Nang bisa lihat ya. Oh dibagas dan dibagas ember. Nah ini anak SD pun Bapak Ibu kalau contoh bikin dulu bantu dulu mama bikin kayak gini, bantu dulu opung. Asal tapi dia soal naik rokok baru lagi. Ini sangat mudah, gampang dong. Sebentar itu dikerjakannya. Ya kan, kayak main-main kita kanan tapi ingat solusi yang mudah dan murah ini bisa memberikan manfaat yang besar kalau semua melakukan. Nah, ini inang dilubangi dulu di bawah ya, jangan lupa karena pakai solder dilubangi sampingnya supaya ada masuk air. Oke? Nah di dalam ini ada yang hitam-hitam. Ini namanya arang, kayu arang ya Nang. Ini pengganti tanah. Jadi kita nggak main motor lagi dan nggak main tanah lagi pakai arang. Arangnya sebanyak apa? Inang yang atur. Kalau tempatnya nggak gede, setidaknya sekitar 2 cm ke atas. Nah ya. Agak dirapukan sedikit, jangan gede-gede, sama kami air, lalu letakkan di sini. Airnya sebanyak apa? Ember. Pastikan ini terendam. Kalau 2 cm tadi arangnya tingginya Amang Inang buat, pastikan juga sekitar 2 cm juga dia terbenam. Supaya nanti akar tanaman yang akan kita letakkan di sini terbentuk oleh air tadi, jadi nyerap dia. Ya, arang sudah masuk. Nah, kita masukkan sayur. Kami hari ini bawa contoh sayur kangkung. Ya, kalau Bapak Ibu nggak suka kangkung, nggak apa-apa, pilih sayur yang lain. Nah, kangkung ini, kalau Bapak Ibu misalnya ada di ladang, dicabut, cuci aja akarnya, jangan ada tanahnya, potong sekitar 13 cm atau sepanjang sesuai tempatnya, masukkan ke dalam. Udangnya, ya, dimasukin ke dalam. Ini agak tinggi. Nah, seperti itu. Gampang kan, Bu? Saya rasa pun bisa ngerjain ini. Ayo dibawa cucunya. Saya tahu cok, tapi cok sama nih. Asal dong saya tas sebulan naik dan duduk boy betulahan. Tuang nanau ngacip patu, ngapukan. Nah, selesai. Udah dimasukkan, masukkan terakhir masuk ke kamu maju bibit dan kubus sonari bibit dan ada kepek. Kamu makan waktu orang. Karena melalui menantu kamu. Pamas sama bibit lele. Jadi sebanyak apa? Kalau besar seperti ini. Yang saya tahu kalau seperti ini bisa sampai sekitar 50-an bibit lele bisa masuk. Lalu tutuplah dengan terang-terang. Ini tadi di dalam ya, Nang, ingat ya Nang ya. Ini di dalam. Mana kami luar. Rasa Nang strategi Nang. Tutuplah dengan terang-terang supaya apa? Lele itu sukanya lompat-lompat. Dan selamatkan dari mamuk. Ya kan nanti contohnya ayam kan ini Nang selesai. Oke? Opung nggak capek lagi nyiram sayur. Kenapa dia dapat aliran air dari bawah? Nah, apalagi harus kita lakukan? Rajin memantau. Setiap hari air itu akan berkurang. Kenapa? Diserap sama sayur tadi, ada hewan di dalamnya. Pastikan tetap seperti itu tingginya. Kalau kurang, tambah ya Mak Ina. Oke? 10-14 hari perhatikan kebersihannya. Disarankan untuk mengganti airnya supaya tidak mati akibat kalau kita kasih makan pelet atau makan lain kan akan berfermentasi di dalam membusuk. Nanti mati lelenya. Kalau udahlah biar ada situ. Orang kemarin tadi nggak tahu kita apa gagal dengan salah. Itu kan 2 bulan Amang Inang panen. Jauh kamu udah panen. Sama Mang dan lagi. Ya. Bule super jadi di desa Ambunan Sungai. Ayo hidup sehat, makan sehat, pikir sehat, jalan sehat,
Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya.